Engkau juga yang Maha tahu kapan ayah dan ibu kami akan kembali ke hari baru. Engkau juga yang Maha tahu kelemahan kami belum bisa mempersembahkan yang terbaik padamu, ya Allah, pada orang tua kami. Maha suci Engkau, ya Allah, yang hari ini masih mengizinkan kami untuk bisa melihat entah bagaimana dunia ini. Andai kata nikmat penglihatan ini Kau cabut, ya Allah, betapa kegelapan demi kegelapan yang menyesakkan dada kami akan kami lalui setiap hari. Meskipun Engkau Maha tahu betapa jarang mata ini kami gunakan membaca Al-Quran, betapa sering kami gunakan kepada hal-hal yang tidak Kau ridhoi, ya Allah. Allah, ya Allah, Maha suci Engkau, ya Allah, yang sampai detik ini masih mengizinkan telinga kami untuk bisa mendengar. Kami tidak bisa bayangkan andai kata nikmat pendengaran ini Engkau cabut, ya Allah, kami tidak akan bisa lagi mendengar suara nasihat ibu kami di rumah, pembicaraan teman-teman kami, dan hari ini telinga itu masih Engkau titipkan pada kami. Meskipun Engkau Maha tahu betapa telinga ini jarang sekali kami gunakan mendengar nasihat ayah dan ibu kami, mendengar nasihat bapak guru-guru kami. Kami sanggah perintah mereka, ya Allah, kami bantah nasihat itu, ya Allah. Alhamdulillah Maha suci Engkau, ya Allah, yang hari ini masih mengizinkan kaki kami bisa berjalan. Ternyata begitu banyak, ya Allah, orang di dunia ini yang tidak punya kaki dan tidak punya tangan. Kami tidak bisa bayangkan, ya Allah, andai kata nikmat kaki ini Engkau cabut. Kami sadar, ya Allah, betapa banyak orang-orang yang seusia dengan kami harus menghabiskan sisa usianya di kursi roda karena tidak bisa lagi berjalan. Dan hari ini kami masih memiliki kaki yang masih bisa berjalan, ya Allah. Meskipun Engkau Maha tahu betapa kaki yang gagah ini, kaki yang gagah, yang kuat, yang kokoh yang Kau berikan pada kami salah gunakan, ya Allah. Engkau yang Maha tahu betapa dosa, banyaknya dosa yang diciptakan, yang diukir oleh kaki kami, ya Allah. Lihat, ya Allah, lihat, saksikan duhai yang Maha tahu. Lihat diri kami, ya Allah, diri kami yang petantang petente, yang sombong, yang tidak pernah mau tahu bagaimana deritanya seorang ayah dan ibu mencari uang karena ia tahu kita dan kita, ya Allah. Baik, jadi berbahagia. Sekarang dengarkan kakak baik-baik cerita, ada sebuah cerita indah. Dengarkan dengan hati Anda, dengarkan dengan telinga Anda. Suatu hari ketika kalian pulang ke rumah, ya, karena hari Senin besok kita akan memasuki ujian nasional. Ya Allah, Engkau Maha tahu, ya Allah, betapa sesungguhnya kami belum sanggup untuk mengikuti ujian ini, ya Allah. Betapa ujian ini terasa begitu berat, ya Allah, untuk kami lewati, kami belum sanggup. Baik, dengarkan cerita kakak baik-baik. Ketika akan ujian, kita pulang ke rumah, ya. Pada suatu ketika akan berangkat ke rumah, perasaan kita begitu galau. Kita kenapa kita tidak tahu. Ditelepon ayah dan ibu, kenapa tidak ada yang mengangkat. Bukan kita begitu galau. Kemudian kita naik motor ke rumah masing-masing, ada yang naik mobil, ada yang ke pantai, ada yang gerau, ada yang ke kumpulan, dan tempat-tempat yang lainnya. Kemudian kita naik mobil, bayangkan kalian naik mobil, bayangkan
Kemudian tidak jauh dari rumah Anda, perasaan Anda semakin galau. Alhasil terbuktilah, bayangkan kalau rumah Anda. Rumah tempat Anda dilahirkan oleh ayah dan ibu Anda. Bayangkan, hadirkan ke ruangan ini sekarang. Bayangkan rumah itu, ternyata ketika kalian sampai di rumah sudah dipasang bendera kuning oleh orang-orang. Begitu banyak orang-orang di rumah Anda. Ya, bayangkan rumah Anda saat ini begitu banyak orang. Anda melihat wajah orang tersebut begitu sayu, matanya begitu sayu. Anda bingung ada apa di rumah saya. Anda tidak tahu. Anda berhenti dari mobil, Anda berhenti dari motor, dan Anda berlari keluar kerumunan orang-orang kampung Anda. Sampai di pintu, Anda lihat sampai di pintu, apa yang Anda saksikan sahabat semua. Anda melihat, bayangkan di tengah rumah ada sesosok mayat, sesosok tubuh yang terbaring kaku membisu. Dan ketika Anda buka tutup tabir menutup wajahnya, Anda lihat itu adalah ibu. Ibu yang sebulan lalu Anda bantah perkataannya. Ibu yang beberapa minggu lalu Anda telepon, Anda hadir, Anda luka di perasaannya. Hari ini dia sudah pergi selamanya. Anda belum sempat minta maaf kepadanya. Anda belum sempat mencium tangannya. Anda belum sempat bersimpuh di kakinya. Dan hari ini dia sudah pergi untuk selamanya, sahabat. Bayangkan, hadirkan wajah perempuan tua, perempuan mulia yang 9 bulan lamanya kita mengisap darah beliau. Perempuan yang 9 bulan kita mengisap darah beliau. Perempuan yang sedang mengalami tidak tidur karena perempuan yang ketika akan melahirkan kita harus memberikan nyawa antara hidup dan mati. Darah, keringat, air mata bercampur menjadi mengiringi kelahiran kita. Perempuan yang sepanjang malam menjaga kita. Perempuan yang tidak ingin satu andai kata satu ekor yang memiliki kita ketika kita kecil dulu, sahabat. Hadirkan wajah ibu kita di ruangan ini. Wajah seorang perempuan yang selama ini kita anggap remeh, yang selama ini kita bantah perkataannya. Hadirkan wajah itu. Lihat wajah itu baik-baik, sahabatku semuanya. Lihat wajah itu baik-baik. Wajah yang sudah mulai keripu dimakan usia. Wajah yang ketika dulu kita kecil, satu persatu dari memori bisa dihitungnya. Seorang perempuan yang setiap pagi mengajar kita berjalan ketika kita kecil. Perempuan yang menyuapi kita. Perempuan yang rela menahan lapar. Asal kita bisa makan dari rumahnya. Hadirkan ke ruangan imajinasi Anda, ke dalam pemikiran Anda. Baik, kembali pada cerita tadi. Bayangkan, ya. Kemudian tidak lama kemudian jasad ibu Anda dimandikan. Kemudian bayangkan dia dikafani. Kemudian seluruh orang pemilih Anda silakan ke keranda untuk dibawa ke rumah terakhir, untuk dibawa ke sesara. Bayangkan saat ini permasalahan
masukkan ke liang lahat. Saya terdengar suara azan. Allahu Akbar, Allah. Anda tidak akan pernah lagi bertemu dengan beliau. Kemudian ditanamlah pusara, dan di pusara jelas tertulis nama ibu Anda, nama perempuan yang Anda sempat minta maaf sebelum dia pergi, nama perempuan yang masa hidupnya Anda hanya bisa menyakiti perasaannya, membantahnya, dan tidak pernah bisa mempersembahkan yang terbaik buat keduanya. Kemudian perlahan dari belakang bahu Anda dipegang oleh seorang pria yang wajahnya juga sudah bergelimut di mata manusia. Kemudian Anda lihat, Anda toleh, siapa pria itu? Ternyata dia adalah ayah Anda, dia adalah bapak Anda. Bapak yang Anda selain kembali ke rumah Anda. Bayangkan rumah Anda kembali. Bayangkan rumah tua, rumah reot yang barangkali, atau rumah bagus yang barangkali tempat Anda dilahirkan. Bayangkan. Setiba di rumah, Anda lari ke kamar ibu Anda. Tahukah apa yang Anda saksikan di sana? Anda melihat dari lusuh tergantung di dalam kamar Anda yang tidak bisa bicara. Hanya bau tubuh ibu Anda. Lihat wajah tua itu sambat semuanya. Kemudian Anda perlu baju yang tergantung. Hanya pada baju. Baju tidak bisa bicara. Belum ada apa-apa yang bisa kita perlukan buat ayah dan ibu. Kita belum bisa memberi mereka uang. Padahal dalam hati kita yang paling dalam, jauh di lubuk hati kita yang paling dalam, nanti ketika kita setamat SMK, kita dapat pekerjaan, kita bisa mengumpulkan uang.
sekali menaik hati ayah dan ibu kita. Karena sering kali mereka bincangkan ketika mereka sedang berdoa betapa keinginan mereka pergi ke tanah suci. Kalau tidak pergi dari hati, mereka ingin mengunjungi tanah suci sama. Jangan Anda sekali masukkan dalam golongan kata malam, anak perlu ini, orang asal ini, anak besar ini Jawa. Anda sekali masukkan ke dalam golongan orang-orang yang pintu hatinya sudah ditutup mati oleh Tuhan. Jangan sampai sahabat, jangan sampai Allah menutup mati pintu hati kita. Baik, sahabatku, ibu kita saat ini di rumah, insya Allah sedang sehat-sehat saja. Ibu kita belum pergi, sahabatku, adik-adik semuanya.